Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Motiatul Hidayah dari Piau 2. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Materi Tadarus, yaitu tugas yang diberikan oleh Bunda Hajah Habibah dalam mata kuliah Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama. Langsung saja. Tadarus ataupun membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan seksama yang benar dengan tajwid-tajwidnya dan huruf-hurufnya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan rukun iman yang ketiga yang wajib diimani oleh umat Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Setiap orang tua, kita sebagai orang tua pastinya menginginkan anak yang soleh dan solehah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan salah satunya adalah memperkenalkan kitab-kitab suci umat Islam, kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Segala sesuatu yang wajib diajarkan kepada anak adalah segala hal tentang Al-Quran. Nah, mengajarkan anak dengan Al-Quran dapat hidup sesuai dengan ajaran yang terdapat pada Al-Quran, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, mencintai Al-Quran. Yang kedua, mencintai ahli baitnya. Dan yang ketiga, memelihara Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang memelihara Al-Quran berada dalam singgasana Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada perlindungannya dan orang-orang suci. Mengajarkan Al-Quran saat usia dini dapat membantu perkembangan dalam berpikirnya. Dalam mempelajari Al-Quran, apalagi kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, yaitu tadarus. Tadarus akan menambah pengetahuan pada anak tentang Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran pun sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak secara kognitif, yaitu mempengaruhi daya ingatnya. Pemahaman dan pemecahan masalah anak-anak ada dalam Al-Quran. Jika ditinjau secara efektif, pendidikan Al-Quran akan berpengaruh terhadap kondisi moralnya, sehingga anak akan terbiasa berperilaku sosial yang baik. Jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana tata cara berbicara seseorang, berperilakunya, kemudian memakai baju, bertingkah laku keseharian, dari sejak mau tidur sampai bangun tidur, sejak bangun tidur sampai mau tidur. Itu semuanya aturan-aturan umat Islam sudah diatur ataupun sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, seorang ulama internasional yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah menyatakan bahwa pada masa anak-anak dalam rentan usia 10 tahun, dalam usia 10 tahun pertama dalam kehidupannya, manusia mengalami perkembangan yang pesat, terutama dari segi intelektual dan
mentalnya. Pada masa kritis itulah proses penanaman nilai-nilai moral dan etika Al-Quran sangat penting. Ia menyatakan bahwa perlu diperhatikan bahwa usia di bawah 10 tahun adalah usia produktif dalam mempersiapkan pemahaman Al-Quran. Dan dapat dikatakan bahwa pada saatnya melekat hafalan, mudah juga untuk memberikan pemahaman terhadap isi Al-Quran. Jadi di waktu Golden Age sangat baik jika anak diajarkan Al-Quran. Bahkan banyak orang saat ini, anak-anak yang masih usia 5 tahun pun sudah menghafal Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran bagaimana? Ya, membaca Al-Quran, mengajarkannya pun dari sejak dini. Apakah ada cara-caranya? Tentu saja. Mengajarkan anak Al-Quran banyak sekali cara-caranya. Di antaranya itu kunci pembelajaran Al-Quran pada anak, yaitu yang pertama bisa dengan membaca, yaitu tadarus. Yang kedua bisa dengan menebak dan menerka ayat, menebak ayat. Yang ketiga bisa dengan tanya jawab. Yang keempat bisa dengan menjelaskan, karena jika dijelaskan anak cepat paham atau cepat memahaminya. Yang kelima dengan mengamati tulisannya. Dan yang keenam menghitung. Yang ketujuh berpikir dan merasakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.